Balik lagi sama saya Gunawan di sini dan Saya Reja. Reza Pramdhani yang sekarang sudah banyak menerima DM tentang keluhan-keluhan orang-orang. Orang sakit anxiety. Kak saya lagi gini, kak saya lagi gitu. Dan beliau selalu menjawab. Jadi kalau ada yang bertanya mah langsung ke DM Reza aja. Tapi di komen juga ya. Setelah sekian bulan, hampir 1 tahun kita nggak bikin video, kita nggak ngapa-ngapain di YouTube, cuman kayak iseng-iseng doang. Karena pertama lupa kata sandi karena ganti handphone, dan yang kedua karena kita jarang ketemu. Iya, betul. Karena kita mempunyai kesibukan masing-masing. Kesibukan Piala Dunia, Argentina, Juara. Bagaimanapun YouTube ini berkembang itu karena Kalian semua. karena anxiety. Anxiety dan karena kalian semua. Iya. Betul. Jadi apapun yang ditanyakan kayak emang nggak ada kewajiban untuk menjawab sebetulnya, cuman kayak kasihan ya kalau nggak dijawab begitu jauh. Betul. Nah, Raja tadi bilang semakin lama semakin kesini itu semakin kayak banyak orang yang mengeluh dan mempertanyakan gitu Jo. Semakin banyak orang yang terkena anxiety gitu kan. Kayak semakin meningkat gitu kan. Jadi apa ya, kolamnya tuh jam semakin penuh gitu sekarang tuh. Banyak. Ini tuh nggak tahu dia tuh anxiety beneran atau kayak diagnosa diri sendiri gitu Jam. Iya. Antara itu kan. Kalau beneran anxiety kan sama dokter atau mungkin apa? Iya, di dokter lebih ke sama dokter aja, Sama medis gitu. Atau mungkin ini lebih ke yang ahlinya aja. Kalau kita di sini cuma bisa mengedukasi aja dari apa yang udah dilewati. Betul, sama pengalaman saya. Oke, kita langsung ke poinnya. Sekarang Reja akan berbagi tip, karena dia selalu punya tip, akan memberikan poin-poin penting untuk apa ya, Penyembuhan. terjadinya kesembuhan Iya. untuk kalian semua yang sedang membutuhkan dan mencari itu, daripada mencari-cari di Facebook. Di sini saja. Gak ada salahnya juga di Facebook, cuman kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Beberapa poin penting, salah satu yang pertama apa Jo? Saya menyarankan untuk berolahraga. Karena bagaimanapun juga dengan berolahraga itu dapat apa ya, meredakan kecemasan gitu kan. Misalkan apa aja sih olahraganya gitu kan. Nge-gym. Ya nge-gym mungkin terlalu berat sih menurut saya. Oh, terlalu berat nge-gym. Iya. Ya karena gimana ya, terlalu kayak mengangkat beban itu ya bukan emang bagus. Cuman lebih kalau bisa yang lebih yang ringan-ringan aja dulu gitu. Kayak contohnya Ya mungkin bisa jalan kaki. Iya. Di luar rumah. Iya, jalan kaki di rumah gitu Iya. kan. Jangan jauh-jauh dulu lah. Ya kayak Atau keliling komplek gitu kan. Lari bisa lari gitu. Ya mencari keringat aja. Selain ya bersepeda mungkin ya. Sepeda juga bisa gitu. Hal-hal yang ringan dan tidak memberatkan aja. Iya. Yang penting gerak. Yang penting gerak ya. Karena bagaimanapun juga hormon kebahagiaan itu pasti muncul apabila kita berolahraga gitu. Endorfin. Kalau endorfin salah satunya itu. Paling nggak berkeringat lah John. Berkeringat ya. Kalau kita lagi berkeringat tuh ada perasaan bahagia Iya. yang timbul di dalam diri. Betul. Contoh kecilnya, saya nggak bisa berat-berat, saya nggak bisa main bola, saya belum bisa futsal. Kalau cowok, Iya. ya udah jalan kaki aja gitu. Iya. Di luar rumah. Kalau takut jadi temenin sama saudara, kerabat, pacar. Kalau punya, Yang menurut kalian nyaman aja. suami dengan istrinya gitu kan, ibu dengan anaknya. Gitu kan. Kayak Jom dengan saya. Yang itu yang pertama olahraga. Yang kedua saya menyarankan untuk bermeditasi atau olah napas. Karena saya juga waktu dulu saya sering melakukan meditasi. Kayak ada yang bertanya kan, meditasi itu apa? Apa itu meditasi? Jadi meditasi itu memfokuskan pikiran itu pada satu hal gitu kan. Oke. Terus?
ya yang saya lakukan itu kayak olah napas. Jadi bermeditasi itu berolah napas. Jadi saya itu melakukan meditasi fokus pada napas, pernapasan ya. Ada contohnya kah? Ya contohnya mungkin kalian juga pada udah tahu sih. Ya mungkin saya akan teman saya aja yang praktekkan. Oke, gimana? Bagi kalian yang belum tahu aja, di sini ya saya bukan ahlinya, cuman Ya, sepengalaman ya aja. Ya. Contohnya gimana? Ya, kayak duduk bersila. Seperti Terus ini? iya, terus kayak tangan di atas itu lutut. Oh, gini. Jadi buka sedikit, buka agak ngepal ya gitu. Gini. Iya. Terus Pandangan fokus ke depan. Terus mata dipejam gitu kan. oh, Terus tarik napas, tahan sebentar, buang. Sing balik. Sorry. terus ini terjadi spontan, tidak direncanakan. Gini kepalkan kita bisa mengepalkan tangan kita. Oke. Agak dibuka sih, bukan ngepalkan gitu. Ya dibawa relax aja, bawa nyaman gitu kan. Oh, jangan tegang. Ya yang tegang Oke. aja gitu. Jadi si pikiran tuh fokus pada hidung. Ketika narik napas kan terasa dingin, itu enggak? Betul. Ya, jadi fokus aja ke sana gitu kan. Jadi pikirannya jangan kemana-mana, fokus aja ke sana gitu kan. Sambil hidung narik dan mulut lepas. Pikiran gimana? Ya pikiran ke sana, ke hidung tadi. Merasakan Iya, setiap merasakan, hembusan napas yang masuk dan keluar. Iya. Di sini kan masalah olah napas di sini kan banyak sekali kan. Apa namanya? Hitung-hitungannya. Nah, Buat para pemula ya lakukan aja senyamannya aja sih. maksudnya Jangan terpaku sama hitungan. Nah kan banyak yang gini kan. Tarikan napas tuh misalkan hitungannya 1 sampai 8. Tahan napas. Langsung buang 8. Iya, Itu kan sangat itu sangat menyulitkan iya. dan engap. Iya, buat pemula pasti iya. Iya. Jadi ya dilakukan secara Semampunya aja, senyaman. seenaknya, Senyamannya aja gitu. Iya. Jangan gini loh. Jangan jadikan alasan untuk tidak melakukan itu gitu. Iya. Jangan dijadikan beban aja. Iya. Sesenyaman-nyamannya aja, yang penting udah tahu apa ya prakteknya gitu. Iya. Kalau pengen lebih jelasnya mungkin bisa tanyakan pada ahlinya. Dan mungkin nonton YouTube yang ngebahas tentang itu juga. Iya. Yang mempraktekkan itu. Tentang meditasi. Iya. Dan saya sendiri itu suka melakukan meditasi itu sehari 2 kali. Pagi sama malam gitu kan. Sebelum tidur apa? Ya malam sebelum tidur ya. Pagi bangun tidur pagi. Berapa menit? Saya tuh biasa lakukan itu 10 menit sekali. Satu kali meditasi itu 10 menit. Iya saya. Emang harus 10 menit atau emang ini ente aja yang 10 menit? Sebenarnya sih banyak yang menjalankan kan 5 menit bisa, 10 menit bisa, 15 menit bisa. Jadi waktu bukan acuan. Bukan acuan ya. Dan harus dilakukan dengan Cara konsisten. ya konsisten, itu perlu. Emang Iya. harus konsisten. Maksudnya Jom gini gak? Bisa dilakukan dengan tiduran atau harus ini kayak gini Kayak duduk sila gitu. Ya, apa bisa sambil rebahan gitu Jom, sambil relax rebahan. Kalau lebih efektifnya sih lebih sambil duduk aja sih, lebih efektifnya gitu. Emang seperti sambil rebahan juga bisa, cuman kurang efektif gitu. Takut ketiduran juga. Ya itu bisa, cuman ya kurang efektif aja sih. Efektifnya lebih ke duduk aja gitu. Jom, apakah ini meditasi ini ya? Apa? Pernapasan ini, teknik pernapasan bisa dilakukan nggak ketika ada panik menyerang? Serangan panik sensasi datang. Iya. Ya bisa. Karena bagaimanapun juga itu salah satu untuk meredakan sih. Ketika lagi panik nih, lagi Iya. takut, Ya langsung aja melakukan olah napas gitu kan. ini bisa dilakukan di kamar dan dimanapun. Dimanapun. Di kamar lah, terutama di kamar. Harusnya udah pada ngerti ya. Harusnya paling gak gambarannya gitu. Jom. Gambarnya udah iya. Jadi yang pertama tadi adalah olahraga,
Itu untuk fondasi banget olahraga, untuk kekuatan kita. Yang kedua itu adalah meditasi atau olah napas yang barusan. Yang ketiga mungkin mindfulness. Jadi mindfulness itu kesadaran kita di hari ini gitu. Ya. Jadi kita tidak memikirkan masa lalu, tidak memikirkan masa depan. Kita hidup di hari ini aja gitu kan. Menikmati hidup di hari ini. Iya, betul. Gitu kan. Contohnya kalau lagi ngobrol, ya kita ngobrol biasa aja gitu, iya. Gak usah takut. Aduh nanti pas pulang ada apa ya? Iya, jadi jangan terlalu memikirkan yang ke mana aja gitu pikirannya gitu. Nikmati apa yang sedang terjadi sekarang. Misalkan kalau lagi makan ya kita fokus aja makan gitu kan. Jadi tidak memikirkan, kemana nggak ya, nanti kenapa-napa ya nggak ya gitu kan. Iya, nikmati apa yang sedang terjadi gitu sekarang. Apa yang sedang dilakukan nikmati ya. Iya. Jangan sambil makan tuh, nanti gimana ya kalau kambuh, nanti gimana ya kalau ini gitu. Ya udah, hidup aja kayak orang normal pada umumnya gitu. Betul. Gitu. Kayak ini mungkin dipraktekkan dengan sangat mudah harusnya kan. Karena ini adalah hal-hal yang umum. Berperilaku seperti manusia pada umumnya dan berpikiran seperti orang-orang kebanyakannya aja gitu. Kalau lagi ngapa-ngapain nikmati aja momen itu. Betul gak sih Jo? Betul. Contoh yang kedua mungkin kayak misalkan cuci piring, ya kita fokus aja cuci piring gitu kan. Gak memikirkan pecah nggak ya? Yang betul. Fokus aja gitu kan. Iya. Jadi itu yang disebut mindfulness, itu jadi kesadaran kita melakukan aktivitas di hari itu gitu. Iya. Tapi dilakukannya dengan satu hal ya, jangan dua hal. Maksudnya? Misalkan kita makan sambil main HP, itu bukan mindfulness sebenarnya sih. Karena kita itu nggak bakalan fokus, bagaimanapun juga. Gini contohnya. Iya, main HP sambil makan, pasti nggak bakalan fokus. Beda sama makan, ya makan aja, gitu kan, pasti fokus ke makanan. Kalau kita main HP, ya kita pasti fokusnya main HP. Kecuali mungkin sambil nonton lah. Ya sama aja, nggak bakalan fokus. Pokoknya nikmati apa yang ada gitu. Iya, melakukan satu hal aja, jangan berdua hal. Kayak tadi kan cuci piring, ya sudah cuci piring aja, jangan cuci piring sambil masak, pasti nggak bakalan fokus. Iya. Lagi cuci piring, itu buat gosong. Iya. Pergi lagi sana gitu kan, pasti nggak bakalan fokus gitu. Jadi melakukan fokus ke satu hal aja gitu. Ya pelan-pelan aja. Iya. Emang susah, tapi bisa untuk dilatih. Itu yang keempat atau yang ketiga? Yang ketiga. Ada yang keempatnya nggak? Yang keempat ya mungkin saran saya melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya gitu. Maksudnya gimana Cok? Ya emang kan kita itu terkena anxiety. Ya kita kalau pengen sembuh ya kita lakuin aja orang pada umumnya gitu. Lakukan apa yang orang lain lakukan pada umumnya aja. Iya betul. Jadi jangan banyak ketakutan mungkin, jangan banyak kecemasan. Jadi jangan banyak mikir aja sih. Jangan banyak pikiran yang negatif terutama. Iya. Kalau orang lain bisa melakukan itu, kayaknya aku juga bisa melakukan itu deh. Iya. Nah tanamkan itu aja di kepala. Iya. Gitu gak Jom? Ya kayak gitu. Misalkan, susah. Ya emang susah, cuman kan perlu berlatih sih. Iya. Misalkan ya kita melakukan apa aja sih, misalkan. Ya orang lain melakukannya apa? Misalkan kayak ibu rumah tangga sapu-sapu, ya kita melakukan sapu menyapu gitu kan. Jangan malah mengasingkan diri sendiri. Iya, gitu. jangan cuma diam aja di kamar gitu kan. Misalkan kayak di rumah yang punya tanaman kan menyiram, dilakukan ya menyiram gitu kan. Kerja gitu kan. Jangan sampai anxiety ini merenggut pekerjaan kalian juga. Iya. Karena bagaimanapun juga ya ini salah satu penyembuhannya sih. Iya. Seperti waktu itu ente pernah bilang apa Jom? Anxiety itu saya sembuh. Apa ya? Jadi gini, perkara anxiety itu sembuhnya itu bukan bisa atau tidak gitu kan, tapi mau atau tidak. Nah, itu. Karena pada dasarnya yang menyembuhkan itu diri kita sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Orang lain tuh hanya mengarahkan gitu. Termasuk ini juga ya yang menonton video ini, jangan hanya menonton aja, tapi melakukannya. Kayak tadi kan misalkan olahraga, ya lakukan olahraga, praktekkan. Jangan cuma teori ya. Praktekkan aja pelan-pelan sebisa yang kalian bisa.
jangan menutup diri, jangan pesimis sama diri sendiri. Aduh, aku bisa nggak ya melakukan itu? Pasti bisa. Lakukan aja. Soalnya anxiety itu adanya di sini nih, Iya. kepala. Terus jangan mematoknya juga kan, misalkan seminggu saya menargetkan seminggu misalkan, seminggu saya harus sembuh, jangan kayak gitu. Yang penting lakukan aja gitu. Soalnya gini ya, kesembuhan itu datang dengan sendirinya gitu. Iya. Bahkan tanpa disadari juga pada akhirnya. Iya. Jadi lakukan gitu. Jangan dibatas waktunya. Nikmati prosesnya juga. Iya. Tapi nggak bisa dinikmati Gun proses ini. Ya gimana gitu kan, pelan-pelan soalnya. Kalau kita mau berlatih ya kita pasti bisa. Apapun yang dilihat, apapun yang terjadi, semuanya akan datang dengan diri sendiri, keinginan diri sendiri, pemikiran diri sendiri. Seperti yang tadi Kejong bilang, anxiety itu bukan bisa atau enggak disembuhkan, tapi mau atau tidak disembuhkan. Mantap Kejong. Ya mungkin sekian dari saya gitu kan. Ya, dari dewa, seorang dewa. Dewa Siwa. Semoga ini akan membantu kalian ya. Ya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalian cek ombak juga. Masih ada apa enggak yang nonton? Masih ada yang komen gak? Mudah-mudahan. Ya, jangan lupa juga subscribe. Amin. Follow Instagram. Jadi manja. Dipanjang. Terima kasih semuanya ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Karena itu tujuan hidup tuh, bermanfaat bagi orang meskipun kecil. Siapa tahu kan Jom. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.